Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Badar. Bayangkan, kamu berjalan di tengah gurun panas, di belakangmu keluarga yang kamu cintai, di depanmu ribuan musuh siap mencabut nyawa, dan kamu hanya membawa satu pedang usang dengan segenggam keyakinan. Inilah kisah 313 pejuang muslim, pejuang yang memilih keyakinan bukan kenyamanan, yang memilih jihad bukan lari, yang namanya dicatat langit dan dikenang bumi selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah untuk berperang. Tujuan awalnya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang membawa harta besar. Karena harta itu adalah milik kaum muhajirin yang dirampas saat mereka hijrah dari Mekah. Tapi pada saat kaum muslimin melakukan penghadangan terhadap kabilah kafir Quraisy, terdapat seseorang yang sangat licik, yang sangat pintar, penuh dengan siasat. Dia adalah Abu Sufyan. Dia berhasil lolos dan ia mengirim kabar ke Mekah. Dengan lantang dia berkata, "Muhammad ingin merampok harta kita, segera kirimkan pasukan." Maka Quraisy pun murka. Mereka kirim 1000 pasukan, 100 kuda, ratusan baju besi, pedang mengkilat, perisai kuat, dan satu tekad: hancurkan Islam. Tapi Rasulullah tidak mundur. Beliau berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Pasukan Quraisy akan segera datang. Bagaimana pendapat kalian?" Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Dan para sahabat pun menjawab. Mereka tidak berkata, "Kami takut." Mereka tidak berkata, "Jumlah kita terlalu sedikit." Tapi mereka berkata, "Ya Rasulullah, bawalah kami kemanapun engkau mau. Demi Allah, jika engkau bawa kami menyeberangi lautan, akan kami menyeberangi bersamamu." Takbir mengguncang pasukan muslim. Takbir mengguncang langit Madinah. 313 orang bersiap dengan iman yang menyala-nyala. Mereka berjalan ke lembah Badar. Malam pun tiba. Gelap, dingin, sepi. Tapi Rasulullah tak tidur. Ia bermunajat, berdoa, menangis kepada Allah. "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, Engkau takkan lagi disembah di bumi ini." Dan Allah menjawab dengan kasih-Nya. Malam itu turun hujan kecil menenangkan hati dan mengokohkan tanah. Sementara itu Quraisy malah gelisah. Tanah mereka jadi licin, hati mereka mulai ragu. Langit sudah memihak, tapi pertarungan masih menanti. Pagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk tempat-tempat para pemimpin Quraisy akan jatuh. Sembari beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, disinilah, di tempat ini, Abu Jahal akan mati. Di situ Umayyah akan tewas. Di sana Utbah akan runtuh." Sahabat terdiam. Inikah firasat kemenangan? Singkat cerita, pertempuran pun dimulai. Hamzah, sang singa Allah, maju dengan gagah berani dan memukul Utbah sampai tumbang. Begitupun juga dengan Sayyidina Ali muda. Beliau maju gagah berani menebas Walid dalam satu ayunan pedang. Ubaidah, paman Nabi, terluka berat, tapi semangatnya membakar langit. Dan tiba-tiba badai tak terlihat datang dari langit. Pasukan malaikat turun berpakaian putih, sorban hijau, menunggang kuda menyerbu dari kanan dan kiri. Musuh panik, tak tahu siapa yang memukul mereka. Seperti yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat ke-17. "Bukan kalian yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka." Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, bersembunyi di balik semak. Dua pemuda Ansor, yaitu Mu'adz dan Mu'awwidz, menghampirinya.
Mereka baru remaja, tapi hati mereka lebih tua dari dunia. Mereka berdua yang membuat Abu Jahal roboh, tewas dengan hina. Bilal, budak yang dulu disiksa, melihat Umayyah bin Khalaf, juragannya pada saat itu. Ia berseru, "Aku tidak akan hidup jika Umayyah masih hidup hari ini." Umayyah pun tumbang, tangan Allah membalas dengan adil. Dalam pertempuran ini, 70 orang Quraisy tewas, 70 ditawan. Kaum muslimin kehilangan 14 syuhada, tapi mereka tidak kalah. Mereka menang karena mereka berdiri di saat yang lain memilih duduk. Karena mereka maju saat logika berkata mundur. Rasulullah tidak mendendam dalam perang ini. Para tawanan diperlakukan dengan manusiawi. Sebagian dibebaskan, sebagian diminta mengajarkan baca tulis. Karena perang ini bukan tentang darah, tapi tentang harga kebenaran. Perang Badar adalah bukti bahwa iman bisa melawan ribuan ketakutan, bahwa jumlah bukan segalanya, bahwa yang lemah bisa menang jika Allah ada di pihaknya. Hari ini kita menyebut nama-nama mereka dengan bangga. Hamzah, Ali, Bilal, Sa'ad, Mus'ab, mereka bukan hanya pahlawan, mereka adalah cahaya Islam. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, seandainya kita hidup pada zaman itu, apakah kita akan berada di barisan 313 pejuang muslim? Ataukah sebaliknya, kita hanya menonton dari kejauhan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dalam lindungan dan keimanan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.